Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali kita lanjutkan kuliah kita selanjutnya terkait dengan perbandingan tata negara ya. Dulu kita sudah membahas tentang sistem pemerintahan presidensial serta sistem pemerintahan parlementer, dan juga telah membahas negara apa saja, lalu apa saja contoh-contohnya. Maka pada kali ini kita membahas terkait dengan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan campuran atau referendum ya. Jadi kita membahas terkait dengan sistem campuran. Campuran di sini maksudnya bukan berarti dia acak-acakan, bukan, tapi sistem pemerintahan yang mengambil sebagian sistem presidensial serta mengambil juga sebagian dari sistem parlementer. Nah, ini maksudnya adalah campuran, artinya mereka mengambil bagian-bagian dari sistem presidensial tertentunya, begitupun dengan sistem parlementernya. Nah, di sini saya mendapati bahwa sistem pemerintahan campuran ini dianut oleh negara Swiss, negara Prancis, negara Iran. Nanti bisa kalian kembangkan lagi, nanti dicari kembali negara apa saja yang sudah memakai sistem campuran ini. Sistem campuran ini dari sisi bahasa itu berasal dari kata reve ya, berasal dari kata rever yang berarti mengembalikan. Jadi istilah campuran atau referendum ini kalau bahasa ilmiahnya lebih dikenal dengan referendum, yaitu dari akar kata reve yang berarti mengembalikan. Artinya bahwa segala sesuatu, kebijakan, keputusan dan pembuatan undang-undang dikembalikan kepada rakyat. Nah, jadi ini ya. Jadi konsep awal referendum ini adalah mengembalikan kepada rakyat. Meskipun di sini ada yang namanya semacam DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ketika mereka atau negara itu ingin merubah atau ingin menetapkan atau ingin menghilangkan, bahkan harus dulu melalui persetujuan dari rakyat. Maka ini semi dibilang presidensial tidak juga, dibilang parlementer juga tidak seutuhnya. Artinya mereka hanya mengambil yang tertentu saja gitu. Nah, saya mendapati di sini ada lebih kurang 3 bentuk referendum ya. Jadi yang pertama berbentuk referendum obligatoir, yang kedua berbentuk referendum fakultatif, serta yang ketiga berbentuk referendum konsultatif. Nah, yang pertama adalah referendum obligatoir. Apa itu? Yaitu referendum yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah dalam hal membuat perundang-undangan yang sebelum disahkan undang-undang itu sudah lebih dahulu disetujui oleh rakyat. Ya, setelah lebih dahulu disepakati, disetujui oleh rakyat, dalam arti kata bahwa setuju atau tidaknya setuju rakyat tadi merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh negara. Artinya persetujuan itu merupakan kewajiban yang harus dimiliki, atau bahasa mudahnya adalah legalitas yang harus dimiliki oleh negara dalam hal untuk membuat undang-undang. Ini disebut dengan referendum obligatoir. Di sini ada contohnya, dikatakan bahwa persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Nah, ini dia. Jadi undang-undang dasar itu harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, baik itu melalui tulisan ataupun hasil dan lain sebagainya. Intinya adalah undang-undang itu dibuat melalui persetujuan rakyat. Yang ketiga adalah disebut dengan referendum fakultatif. Yang ketiga disebut dengan referendum fakultatif, yaitu referendum yang jika seandainya ada suatu undang-undang yang sudah disahkan itu atau yang sudah disepakati bersama itu, tetapi ada sejumlah orang yang ingin merubah, yang ingin menghapus, maka perbuatan merubah atau menghapus itu harus dilaksanakan berdasarkan hak ya.
Di sini dikatakan apabila dalam waktu tertentu setelah suatu undang-undang diumumkan akan dan dilaksanakan. Artinya ketika suatu undang-undang itu sudah dilaksanakan, sudah disahkan, maka ketika dia ingin dirubah atau ditetapkan, maka dia harus dilihat dulu apakah jumlah orang yang mesepakati itu dirubah itu banyak atau sedikit. Tapi kalau dia dirubah, yang minta dirubah itu banyak, maka dia dirubah. Tapi kalau dia sedikit, maka dia tidak bisa dirubah atau ditolak. Artinya referendum yang kedua ini adalah referendum fakultatif atau ditentukan oleh jumlah yang inginkan itu berubah atau tidak berubah. Nanti bisa kalian kembangkan lagi nanti di teori yang ada. Yang ketiga adalah disebut dengan referendum konsultatif, yaitu referendum yang menyangkut soal teknis. Nah, referendum yang ketiga ini atau konsultatif ini merupakan referendum yang terkait dengan teknis, yang pada biasanya hanya diketahui atau hanya hanya dijalankan oleh negara atau oleh pemerintah, karena memang rakyat tidak semua yang memahami tentang teknis ini. Contohnya adalah materi undang-undang yang diminta persetujuannya oleh pemerintah. Maka apakah semua rakyat itu membaca, memahami alur cerita atau membaca isi materi undang-undang itu? Kan tidak juga. Maka referendum yang ketiga ini disebut dengan referendum konsultatif yang terkait dengan soal-soal teknis, terkait dengan bagaimana cara mengambil kebijakan, cara membuat undang-undang dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kembali tunjukkan bahwa pada pemerintahan dengan sistem referendum ini itu pertentangan yang terjadi antara pihak eksekutif dan pihak legislatif itu jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi? Karena anggota-anggota legislatif itu, eksekutif itu dipilih sendiri oleh rakyat. Jadi anggota legislatif yang merupakan keputusan dari rakyat, tapi eksekutif itu juga dipilih oleh rakyat. Artinya persengketaan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif itu cenderung minim. Kenapa? Karena kedua-duanya itu dipilih oleh rakyat. Tapi apakah ini juga menjadi jaminan? Tidak juga. Tapi ini menjadi bukti bahwa pemilihan ini menandakan bahwa mereka mirip dengan sistem presidensial. Artinya eksekutif dipilih oleh rakyat dan juga mirip dengan parlementer, artinya DPR itu dipilih juga oleh rakyat. Nah ini ya, jadi ini saya kira terkait dengan sistem referendum tentang sistem pemerintahan yang ada di dunia. Nanti bisa kalian baca kembali ketatanegaraan Swiss, ya, ketatanegaraan Prancis dan Iran. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang tata negara komunisme. Komunisme merupakan awal dari kata komunism atau komunism. Itu kalau dari segi bahasa dapat diartikan dengan istilah kemasyarakatan. Artinya sistem komunisme ini lebih menekankan kepada kesamaan komunal, kesamarataan dan lain sebagainya. Artinya komunisme ini lebih menekankan kepada sistem kerakyatan, ya, atau kemasyarakatan. Tapi perlu digarisbawahi adalah apakah betul pada masanya komunisme itu bisa dikatakan murni untuk kerakyatan? Nanti kalian bisa lihat sejarah bagaimana sejujurnya langkah radikal yang diambil oleh komunisme ini terkait dengan melaksanakan aplikasi tentang sistem kenegaraannya. Nah, perlu diketahui bahwa komunisme ini berakar dari pemikiran Marxis atau Karl Marx yang kemudian dikembangkan dipraktekkan oleh Lenin pada tahun 1917 dengan cara revolusioner atau dengan cara radikal,
itu memaksakan pemikiran-pemikiran komunisme kepada rakyat Uni Soviet ketika itu, sehingga sejarah mencatat ada sekian juta orang mati yang berhadapan dengan komunisme. Nah, jadi komunisme merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan ideologi komunal atau komunis sebagai ideologi yang utama. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita juga mendapati bahwa ternyata komunisme ini bukan hanya terkait dengan sistem politik, ya, tetapi juga telah mencakup pada gaya hidup yang bersandar kepada suatu nilai tertentu. Jadi komunisme ini bukan lagi masuk dia seperti sistem presidensial, bukan lagi itu, tapi dia sudah lebih menjauh lagi, sudah masuk kepada suatu nilai, suatu ideologi, sudah paham. Yang pertama adalah gagasan monisme atau gagasan pluralisme. Artinya bahwa pemikiran mereka itu dapat dipaksakan pemberlakuannya, dan sedangkan yang tak sepemikiran dengan mereka itu dapat ditindas. Nah, ini gagasan monisme atau sebagai lawan dari pluralisme. Gagasan ini dianggap menolak adanya golongan dalam masyarakat, sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berbeda dengan mereka itu dianggap sebagai jalan perpecahan. Jadi ini disebut dengan gagasan monisme. Ini merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam komunisme. Yang kedua adalah kekerasan. Jadi nilai-nilai paham komunisme ini adalah kekerasan. Jadi kekerasan dipandang oleh mereka itu suatu upaya yang sah yang harus dicapai untuk mencapai tujuan mereka. Jadi pemaksaan, yaitu terhadap musuh ataupun terhadap pengikut mereka sendiri. Jadi mereka memaksa terkait dengan apa yang mereka usahakan, sehingga mereka melakukan apapun yang dianggap oleh halayak mereka, dianggap sah oleh mereka. Yang ketiga adalah negara merupakan alat untuk mencapai komunisme, maka semua alat kenegaraan itu bisa dipakai. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah menurut mereka negara merupakan alat. Jadi negara itu bukan lagi welfare state, negara kesejahteraan, tapi menjadi alat yang mereka lakukan untuk mengembangkan, untuk mengamankan, untuk menjaga paham komunisme tadi. Nah, jadi disinilah yang kita sebut dengan sistem mobilisasi atau mobilisasi sistem, yaitu menggunakan aparatur negara seperti polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya itu untuk memobilisasi, ya, itu maksud saya, ya, untuk mobilisasi bagaimana ideologi ini berkembang. Jadi negara dijadikan alat untuk sebagai pengembang, penjaga terkait dengan sistem komunisme ini. Nah, jadi inilah sistem pemerintahan yang ketiga dan yang keempat, yaitu sistem pemerintahan campuran atau referendum, serta sistem pemerintahan komunisme yang sudah berkembang, jadi sudah menjadi ideologi, dia sudah menjadi nilai di pada diri mereka gitu. Nah, jadi nanti bisa kalian kembangkan lagi sistem pemerintahan ini. Dan untuk komunisme ini itu berkembang di negara Rusia hari ini, Cina, Korea Utara, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian cek kembali di internet. Baik, saya kira demikianlah kuliah kita pada kesempatan pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.